Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIPA. Ya, di kesempatan pagi hari ini ya, kita akan membahas soal-soal tugas yang mengenai bab termokimia ya. Yang pertama untuk tugas yang awal ya, ini tugas awal saya sedikit ada kesalahan untuk di penulisan soal yang B ya. Jadi ini kita disuruh untuk menuliskan persamaan termokimia ya. Yang A ini adalah untuk delta HF ya, itu ada artinya pembentukan ya. Pembentukan berarti ya senyawanya nanti di sebelah kanan ya. Kemudian delta Hc ya, delta Hc itu adalah pembakaran ya. Kalau pembakaran pasti dia direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan juga H2O. Kemudian di sini delta HD ya, devrom ya, atau penguraian, otomatis dia nanti reaksinya di sebelah kiri ya, atau reaktannya ya itu kemudian di delta HF berarti dia di sebelah kanan ya yang dibentuk. Oke, yang pertama untuk delta HF CaCO3 ya, dengan nilainya ya ini tidak perlu kita permasalahkan, yang penting apa persamaannya ya. Kita ketahui kalau delta HF ya dia otomatis di sebelah kanan ya karena yang dibentuk form. Nah, dibentuk dari apa? Dibentuk dari unsur-unsur bebasnya ya. Kalau CaCO3 berarti dia ada tiga unsur ya, unsur Ca, unsur C, kemudian unsur O. Nah, di mana ya unsur Ca ya dalam keadaan bebas itu bentuknya hanya Ca, kemudian C juga C, tapi O ya dalam keadaan bebas itu bentuknya O2. Nah, setelah kita tuliskan ya unsur-unsur bebasnya, kemudian kita harus samakan ya, jumlahnya harus sama. Kita lihat Ca ya, patokannya yang kanan ya, yang dibuat ini. Ca ini berapa? 1, ini sudah 1. Kemudian C1 juga sudah 1. O-nya ada 3, ini O-nya ada O2 ya. Otomatis O-nya ada 2, harus kita buat 3, berarti kalikan 3/2 ya. Karena 3/2 dikalikan 2 sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian yang kedua ya, di sini saya salah ya, mohon maaf, salah menuliskan. Harusnya CH3OH ya, bukan CH3CO ya. Nah, di sini kalau CH3OH ya, kalau pembakaran ya otomatis dia sebelah kiri ya, atau reaktan ya. Kemudian direaksikan dengan oksigen ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, setelah itu ya, kita samakan dulu ya. Yang dibakar itu apa? CH3OH ya. Yang pertama kan C kita samakan. C ini 1. Ya, jumlahnya 1, kemudian sebelah kanan ya, hasilnya itu juga 1, maka tidak perlu kita ubah. Kemudian O ya. O di sini ya, kita tidak langsung tentukan perubahannya ya. Kenapa? Karena di sini dia nanti menyangkut juga dengan yang yang selanjutnya atau H2O. Kalau ini diubah ya, kalau pertama ya, ini kan jumlahnya sebelum ada ini ya, sebelum ada 32 kan jumlahnya ada 3 ya. Misalkan kalau ini kita kasih 3, otomatis C ini nanti berubah ya. Oke, nanti kalau ada banyak kemungkinan kita lewati dulu, kita kerjakan yang selanjutnya ya. Ya, misalkan H ya. H-nya ini berapa ini? Sebelah kiri ya, itu ada 4 ya. Ada 4, sedangkan sebelah kanan H2O hanya cuma 2. Nah, untuk menyamakan ya otomatis sebelah kanan ya, atau hasilnya harus kita kalikan 2 ya. 2 kali 2 4. Nah, hanya sudah 4. Nah, kemudian kita lihat O-nya. O-nya sekarang ada berapa? O-nya ini 2 tambah 2 4. 4. Oke. Sekarang O-nya sebelah kiri ada berapa? Ini 1 ya. Kemudian ada 2, berarti 3. Berarti kurang 1 ya. Otomatis yang bisa kita rubah adalah yang O2 bebas ini. Supaya kita jadikan 4 totalnya, maka kita ubah jadi 3. Nah, maka dikalikan dengan 3/2. Oke. Kemudian untuk yang C ya, delta HD ya, atau devrom atau penguraian ya, maka senyawanya sebelah kiri, kemudian sebelah kanan adalah unsur-unsur bebasnya ya, Na
ada H, ada C, sama ada O ya. Kita tuliskan Na. H ya, H itu kalau dalam keadaan bebas adalah H2, kemudian C, kemudian O nya dalam keadaan bebas adalah O2. Kemudian kita samakan dulu. Nah, kita samakan Na nya cara urut-urutannya ya. Ini hasil akhir ya, tinggalkan dulu. Na ya, ini jumlah 1, tidak perlu berubah. Kemudian H nya ada 2, ini H2, sedangkan ini H1, nah, ini cuma 1. Nah, ini bisa kita buat dua kemungkinan ya, mungkin bisa dikalikan setengah ya. Kalau dikalikan setengah ya, nanti akan merubah semuanya, maka kita harus samakan aja, nggak apa-apa. 2 otomatis nanti untuk NaHCO3 juga kita kalikan 2. Nah, 2. Nah, kemudian C nya juga sudah 2 ya, karena sudah tambah 2. Kemudian O nya ya, O nya tadi berapa? Karena sudah dikalikan 2 berarti 6 ya, ini 2, otomatis kita harus kalikan 3. Nah, misalnya gini, Pak, gimana dong kalau toh ini koefisiennya 2? Nah, misalkan kalau kita ubah menjadi NaHCO3 saja gimana? Oke, gampang, kalian tinggal kalikan semuanya dengan setengah ya, karena 2 dikalikan setengah adalah 1. Jadi NaHCO3, kemudian ini Na, kemudian ini setengah H2, kemudian ini C, ini kemudian ini jadi 3/2 O2. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah delta HF, yang keempat delta HF dari C2H5OH. Nah, HF ya, atau pembentukan otomatis dia di sebelah kanan ya, kemudian di sebelah kirinya adalah unsur-unsur bebasnya. Jadi unsur bebas dari C, kemudian dari H, dan juga dari O ya. Kita tulis C, kemudian H itu kalau bebas H2, kemudian O kalau bebas adalah O2. Kita samakan, C nya 2 berarti kita kalikan 2 koefisiennya, kemudian H nya ada berapa ini? 5 tambah 1 6 ya, berarti kita kalikan 3 kali 2 itu 6, kemudian O nya cuma 1. Nah, ini O2 berarti kita kalikan setengah. Nah ini sudah setara ya, untuk persamaan termokimianya seperti ini. Nah, kemudian untuk ke tugas selanjutnya ya, nah ini kan ya, nah ini di contoh soal ya, ini disuruh mencari persamaan termokimianya ya, Hc ya, itu pembakaran, berarti kita harus reaksikan dengan O2. Jadi CH3OH ya, itu kita reaksikan dengan O2, menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian disamakan jumlahnya, C nya 1, ini juga 1 udah. Kemudian O nya nanti belakangan, hanya dulu aja. Hanya kan ada di sini ada 4, ini ada 2, berarti kita kalikan 2 supaya 4. Oke. Kemudian O nya jadi berapa ini? 2 tambah 2 O 4, 3/2. Oh, ini sama ya dengan yang tadi. Oke, kemudian yang ini, nah yang ini suruh mencari kalor yang terjadi pada pembakaran 1 kg jika dianggap bahwa arang yang mengandung 48% karbon. Oke, di sini kita tidak perlu menuliskan reaksinya karena tidak disuruh. Cuma untuk mencari kalor yang terjadi pada pembakaran 48%. Nah, jadi kita harus cari dulu molnya ya, cari molnya. Nah, untuk mencari mol, kita harus tahu dulu 48% dari 1 kg yang terbakar ya. Nah, maka tinggal kalikan saja 48/100 atau 48% dikalikan masanya yang terbakar 1 kg. Ingat, dalam kimia satuan yang kita gunakan adalah satuan CGS, 1 cm gram sekon. Nah, jadi nanti masanya akan kita ubah ke gram ya, gram. Jadi kalau 1 kilo itu sama dengan 1000 gram, maka didapatkan masa karbon yang terbakar adalah 480 gram. Nah, setelah kita dapat masanya, nah kita ubah ke mol. Nah, kita ketahui di kelas 10 pada materi stokiometri, nah mencari mol adalah massa dibagi massa relatif atau atom relatif. Nah, masanya di sini adalah 480 dibagi dengan atom relatif dari C, itu adalah nilainya 12. Jadi 480 dibagi 12 sama dengan 40 mol. Nah, sedangkan ya di sini kan apa?
delta Hc 0 ya. Jadi beri keadaan standar untuk 1 mol. Nah, padahal di sini yang terbakar adalah 40 mol. Nah, jadi tinggal kita kalikan. Kalau 40 berapanya? Nah, tinggal dikalikan. 40 dikalikan min 393,5. Nah, didapatkan 15.740 kilojoule. Nah, kemudian ya ini soal dari hukum Hess ya. Nah, jadi hukum Hess itu sebenarnya simpel ya. Jadi kalian cuma perlu ketelitian saja. Nah, untuk membuat reaksi target ya. Di sini sudah dituliskan reaksi targetnya yang bawah ini. Nah, oke, jadi kita tulis dulu yang paling atas nomor 1, kemudian yang bawah mengikuti 2, 3 dan 4 seperti itu. Nah, di sini kan kita disuruh mencari membuat reaksi PCl5 plus H2O menjadi POCl3 plus 2HCl. Nah, untuk membuat reaksi ini ya, kita gunakan reaksi yang diketahui di soal di atas ya. Jadi dari 4 reaksi ini. Nah, pertama kita harus buat yang PCl5 ya. Jadi kita urut dari sebelah kiri. PCl5 ya. Jadi unsur PCl5 ya, senyawa PCl5 itu ada di reaksi nomor berapa? Kalau kita lihat ya, di sini ada di reaksi nomor 3. Ya, PCl5. Nah, kemudian kita lihat lagi apakah posisinya sudah sama. Nah, kalau yang diinginkan ini di sebelah kiri. Sedangkan di soal ya itu diketahui itu di sebelah kanan. Otomatis kita harus balik dulu reaksinya supaya dia berada di sebelah kiri ya. Kemudian lihat dulu koefisiennya. Nah, yang diinginkan koefisiennya cuma 1, sedangkan di soal koefisiennya adalah 2. Maka untuk menjadi 1 berarti kita harus kalikan setengah ya. Jadi reaksi nomor 3 kita balik kemudian kita kalikan setengah. Sehingga didapatkan PCl5 menjadi P plus ya 5/2 Cl2. Kemudian delta H-nya juga sama. Kita harus balik dulu dari negatif menjadi positif, kemudian kita kalikan setengah. Nah, sehingga didapatkan 320 kJ. Nah, setelah itu kita cari yang H2 ya. H2 ini ternyata kita lihat ada di reaksi nomor 4. Nah, reaksi nomor 4 ya, yang diinginkan adalah H2 yang berada di sebelah kiri ya. Tetapi kalau yang di soal H2O-nya itu ternyata di sebelah kanan ya. Otomatis harus dibalik lagi ya. Ini harus dibalik reaksinya. Kemudian koefisiennya yang diinginkan itu adalah 1, sedangkan yang di soal itu 2. Maka sama, kita harus kalikan setengah ya. Kali 2 kali setengah itu kan 1. Nah, sehingga didapatkan reaksinya H2O menjadi H2 plus setengah O2 ya. Delta H-nya adalah sama, kita balik kemudian kita kalikan setengah mendapatkan 241 kJ. Kemudian untuk POCl3 ternyata ada di reaksi nomor 1 ya. Oke, nomor 1. Kemudian dia di sebelah mana ini? Sebelah kanan. Oh, di soalnya sebelah mana? Oh, kanan juga. Wah, beneran sama. Kemudian lihat koefisien yang diinginkan. Oke, di sini yang diinginkan cuma 1, padahal di soal 2. Maka tinggal kita kalikan setengah. Nah, maka reaksi 1 itu tinggal kita kalikan setengah. Nah, sehingga mendapatkan P ditambah setengah O2 ditambah ya 3/2 Cl, 3/2 Cl2 menjadi POCl3 ya. Delta H-nya sama juga, kita kalikan setengah dapat min 575 kJ. Kemudian yang terakhir adalah HCl. HCl ini ada di reaksi nomor 2. Nah, kebetulan sama, dia sama-sama sebelah kanan, kemudian sama-sama koefisiennya 2. Jadi tinggal tulis saja. Oke. Jadi H2 plus Cl2 menjadi 2 HCl. Delta H-nya adalah min 184 kJ. Nah, kemudian kita hilangkan ya unsur-unsur yang sama yang di ruas yang berbeda. Nah, kita lihat P. Nah, P ini kan sama ya. Sama, kita hilangkan. Kemudian H ini juga H2 ya. Tanda miringnya ini loh. Kemudian di sini ada
Cl2 ya. Cl2 nya 3/2, ini Cl2 nya 1. Nah 3/2 ditambah 2/2 itu kan 1 ya. 3/2 tambah 2/2 sama dengan 5/2. Nah sebelah kanan juga ada 5/2. Nah maka kita hilangkan Cl2 nya ini. Nah, sehingga menyisakan PCl5 plus H2O menjadi POCl3 plus 2HCl. Nah sudah sama ya. Oke, maka delta H-nya tinggal kita jumlahkan saja, mendapatkan negatif 198 kilojoule. Nah, kemudian ya, untuk soal yang kedua ya. Nah, di sini lebih sulit lagi ya. Jadi kita harus uraikan dulu. Nah, kita harus uraikan dulu reaksi-reaksi di soalnya ini. Nah, di sini kan disuruh menghitung reaksi pembakaran ya, karena pembakaran dari C3H8. Maka kita tulis dulu reaksi targetnya seperti apa. Ini C3H8 kita reaksikan dengan O2, maka menghasilkan CO2 dan juga H2O. Nah, C-nya harus kita samakan 3, otomatis ini saya tulis 3. Kemudian hanya ini kan 8, ini cuma 2, berarti kita kalikan 4. Nah, kemudian kita cek O-nya sekarang jadi berapa? 3 kali 2, 6. 6 tambah 4 kali 1, 4. Jadi 10. Nah, sedangkan di sini cuma ada 2. Berarti kita kalikan 5, tambah 5 di sini. Nah, ini sudah setara. Nah, ini merupakan reaksi yang akan kita bentuk. Ya. Bentuk dari apa? Oke, dari soal-soalnya ini. Nah, jadi delta HF dari H2O, ingat. HF ya, berarti dia di sebelah kanan ya, H2O-nya. Nah, terbentuk dari H2 dan juga O2. Nah, seperti ini bisa dilihat. Kemudian untuk CO2 ini juga HF, berarti dia juga di sebelah kanan juga ya. Nah, seperti ini. Kemudian delta HF juga dari C3H8 sudah saya tuliskan seperti ini. Nah, setelah itu, dari ketiga reaksi ini kita harus buat untuk menjadi reaksi target untuk pembakaran C3H8. Oke, yang pertama ya, untuk C3H8 dia berada di reaksi nomor 3. Nomor 3. Nah, tetapi C3H8 ini berada di sebelah kanan, maka tinggal kita balik saja ya, kita balik seperti ini. Jadi C3H8 menjadi 3C plus 4H2. Otomatis delta H-nya juga harus kita balik dari negatif sekarang jadi positif. Nah, kemudian ya kita O-nya nanti saja. O-nya itu kan ada 2 kemungkinan soalnya. Nah, maka kita cari yang pasti dulu, CO2. CO2 berada di reaksi kedua. Ya, jadi 2. Nah, di sini CO2-nya mintanya 3. Nah, yang kalau di soal cuma 1, otomatis reaksi 2 nanti kita kalikan 3. Nah, kebetulan ini juga posisinya di sebelah kanan, maka kita tinggal kalikan 3. Jadi 3C plus 3O2 menjadi 3CO2. Nah, delta H-nya juga kita harus kalikan 3 juga. Oke. Kemudian yang terakhir H2O. Ya, H2O ini dari reaksi yang pertama. Kemudian ini sudah sama ya, posisinya sudah di kanan, jadi tidak perlu kita balik. Kemudian jumlah koefisiennya, ini kan yang diminta 4, sedangkan di soal cuma 1. Berarti reaksi 1 tinggal kita kalikan 4. Jadi menghasilkan 4H2O, 4H2 ditambah 2O2 menjadi 4H2O. Dengan delta H-nya juga harus kita kalikan 4. Ya, dikalikan 4. Oke, setelah itu, nah, kita eliminasi yang sama, kemudian ruasnya berbeda. 3C ini sama hilang. 4H2 ini sama hilang. Nah, kemudian O2, tidak bisa hilang. Oke, berarti kita jumlahkan ya. Jadi menghasilkan C3H8 ditambah ini apa? 3 tambah 2 berarti 5. 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Oke, sudah sama ya kan? Kemudian delta-nya kita tinggal kita jumlah menghasilkan negatif 2219,5 kilojoule. Ya, seperti itu. Kemudian ya, untuk soal selanjutnya sama. Jadi kita harus uraikan dulu reaksi di soalnya. Delta HF ya seperti ini. Kemudian delta HF untuk CaO seperti ini. Delta HF untuk CO2 ya, seperti ini.
Nah, setelah itu kita akan buat reaksi targetnya. Targetnya yang mana? Yang CaCO3 menjadi CaO plus CO2. Oke, CaCO3 berasal dari reaksi 1. Nah, tetapi dia sebelah kanan, otomatis harus kita balik. Nah, kemudian koefisiennya sudah sama 1, berarti tinggal dibalik saja. Kita tuliskan, kemudian delta H-nya juga kita balik. Kemudian kalau sudah berarti CaO berada di reaksi nomor 2. Kebetulan juga di ruas sama kanan, berarti tinggal kita tuliskan saja. Koefisiennya juga sama. Kemudian CO2 sama-sama di ruas kanan juga, kita tuliskan saja reaksi nomor 3. Nah, setelah itu kita eliminasi yang sama. Kemudian beda ruas, Ca hilang, C hilang, kemudian di sini setengah tambah 2/2 ya, 3/2. Ini juga 3/2 bisa hilang, sehingga sudah sama dengan reaksi targetnya. Kemudian delta H-nya juga tinggal kita tambahkan, menghasilkan 177,5 kilojoule. Oke, untuk yang terakhir ini untuk energi ikatan ya. Jadi di sini ada reaksi CH4 plus 4Cl2 menjadi CCl4 plus 4HCl. Nah, di sini sudah digambarkan ya sebenarnya ikatan-ikatannya seperti apa. Nah, jadi kita harus pisah dulu mana reaktan, mana produk. Yang reaktan sebelah kiri ya. Nah, di sini ada berapa? Ada ikatannya apa saja ini? C dengan H, kemudian Cl dengan Cl. Nah, CH ini ikatannya berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis 4 ikatan C dengan H. Kemudian Cl-nya ada berapa? Oh, Cl-nya ini ada 4-nya. Nah, otomatis ikatan Cl-nya itu jumlahnya ada 4. Ya, kita tuliskan 4 ikatan Cl dengan Cl. Kemudian sebelah kanan atau produknya C dengan Cl ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 CCl. Kemudian di sini HCl-nya ada berapa ini? Ada 4. Sudah jelas ya ini. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ini. Kita tuliskan. Kita jumlahkan untuk reaktan hasilnya 2632, kemudian produk 3048. Nah, delta H reaksi itu merupakan jumlah dari delta H reaktan dikurangi jumlah dari delta H produk. Nah, menghasilkan nanti negatif 416 kilojoule. Nah, tanda negatif juga menunjukkan bahwa reaksinya itu eksoterm. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.